supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Sun Tzu. Satu hal yang pasti, kutipan-kutipan filosofis yang menggelora ini tak akan ada tanpa kehadiran seorang Sun Tzu. Seorang legenda, seorang ahli strategi perang dari China. Mari kita bahas dalam 3 menit saja. Sun Tzu disebut sebagai jenderal perang terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah. Catatan sejarawan Simakian menunjukkan bahwa Sun Tzu berasal dari periode Spring dan Autumn, di kisaran tahun 771 sampai 476 sebelum Masehi. Sun Tzu lahir pada zaman dinasti Qi, awalnya ia mengabdi pada Raja Helu di Kerajaan Wu. Pada kisaran tahun 512 sebelum Masehi. Di sana, potensinya yang luar biasa sudah terlihat. Bahkan dia sampai diperebutkan oleh banyak sekali kerajaan di China kuno yang membutuhkan saran dan bantuannya tentang strategi perang. Reputasi ini didapat oleh Sun Tzu pasca memenangkan perang Boju, karena dalam perang ini dianggap tak mungkin dimenangkan dengan cara apapun. Segala taktik, daya upaya, strategi, atau apapun itu yang dijalankan Sun Tzu, hampir tak pernah meleset. Selalu telak dan berhasil. Dari sekian banyak strategi yang dimilikinya itu, berikut ada 4 cara untuk memenangkan perang. Ala Sun Tzu. 1. Penilaian. Hal dasar yang harus dimiliki untuk memenangkan sebuah perperang menurut Sun Tzu adalah harus bisa mengukur hasil dari peperangan itu sendiri. Caranya dengan menilai situasi yang dilakukan atas dasar 5 kriteria, yakni jalan, iklim, medan, komando, dan aturan. Jalan adalah Anda harus bisa membuat pikiran pasukan sejalan dengan pikiran Anda. Dengan demikian mereka akan loyal kepada Anda meski harus masuk ke lembah kematian. Iklim adalah Anda harus mengetahui kondisi cuaca tempat Anda berperang. Hal itu sangat penting agar Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Medan adalah Anda harus mengetahui kondisi wilayah tempat berperang baik dari kondisi tanah, hutan, bangunan, dan lain-lain. Komando adalah Anda harus memiliki seorang komandan atau jenderal yang memiliki hikmat, integritas, kemanusiaan, keberanian, dan disiplin. Komandan dengan sifat seperti itu merupakan komandan teladan yang dipatuhi oleh prajuritnya. Aturan adalah mencakup keefektifan organisasi, rantai komando, dan hukuman. Anda harus tegas menjatuhkan hukuman jika pasukan Anda tak menaati perintah dan membuat kesalahan. 2. Melancarkan pertempuran. Ketika berperang, carilah kemenangan yang cepat. Sebab, pertempuran yang berkepanjangan tidak akan membawa keuntungan. Perang berkepanjangan akan menguras biaya tinggi, membuat moral pasukan Anda merosot, dan memberi kesempatan pada musuh Anda yang lain untuk menyerah. Dalam perang, saya telah banyak mendengar tentang ketergesa-gesaan yang bodoh, tetapi belum pernah saya lihat permusuhan yang dibiarkan berkepanjangan sebagai kasus yang cerdik. Tak pernah ada kondisi yang diuntungkan dari perang yang berkepanjangan, kata Sun Tzu. Kebutuhan pasukan di medan tempur harus didapat dari wilayah musuh. Sebab, jika biaya untuk perang hanya mengandalkan dari pasokan negara, maka negara Anda akan bangkrut. Komandan yang bijaksana akan berusaha sebisanya untuk memberi makan pasukannya dari lahan musuh, kata Sun Tzu. 3. Merencanakan serangan. Sun Tzu mengatakan seni berperang paling baik adalah menjaga negara sendiri, sementara menghancurkan negara musuh adalah terbaik kedua. Karenanya, memenangkan 100 pertempuran bukanlah kesempurnaan tertinggi. Sebab, kesempurnaan tertinggi adalah meredam dan mengalahkan pasukan musuh tanpa harus bertempur. Kebijakan militer terbaik menurut Sun Tzu adalah menyerang strategi musuh. Kedua, menyerang persekutuan musuh. Dan yang paling buruk adalah menyerang kota atau negara yang dibentengi dengan pertahanan dan senjata yang kuat. Karena itu, Sun Tzu mengatakan bahwa serangan kepada kota dengan pertahanan yang kuat dilakukan hanya jika tak ada pilihan lain. Kalau kita memiliki kekuatan 10 kali kekuatan musuh, kepunglah dia. Kalau 5 kali, serahlah dia. Kalau 2 kali, hadapilah dia. Kalau sama-sama kuat, pecah belahlah dia. Kalau Anda kalah banyak, bertahanlah.
Anda bukan tandingan musuh, hindarilah dia. Kata Sun Tzu soal seni menggunakan pasukan. 4. Menggunakan mata-mata. Komandan atau jenderal yang tak mengetahui kondisi dan situasi musuh. Komandan seperti itu bukanlah komandan yang baik dan bukan peraih kemenangan. Pengetahuan awal merupakan syarat bagi seorang komandan atau jenderal untuk menaklukkan musuhnya. Disinilah peran mata-mata kita diperlukan. Ada 5 jenis mata-mata yang dapat dipekerjakan. Pertama, mata-mata setempat, bangsa dari musuh. Orang dalam, pejabat musuh, agen ganda, mata-mata musuh, mata-mata yang dapat diganti, agen yang menerima info palsu untuk diteruskan ke musuh. Dan mata-mata yang tak dapat diganti, agen yang kembali dari wilayah musuh untuk melapor. Jika kelima jenis mata-mata ini diaktifkan, semuanya ini menjadi harta berharga bagi sang komandan atau jenderal. Intelijensi adalah sangat penting dalam perang. Itulah yang diandalkan pasukan dalam setiap gerakan mereka, kata Sun Tzu. Berbekal pengalaman itulah, Sun Tzu akhirnya menulis Art of War, yang tak hanya jadi pegangan di era dinasti Zhao, Qi, Qin, Zhou, Han, Wei, dan Yan, tapi juga di masa sekarang karena konteks perang bisa mewujud dalam hal apapun. Negara Barat pun tak ketinggalan mempraktikkan semua yang ditulis Sun Tzu. Membuat peperangan dan penaklukan serasa jadi hal yang mudah saja. Laksana Alexander yang Agung atau Napoleon Bonaparte yang dikenal sebagai ahli strategi ulu, petua Sun Tzu juga bisa membuat lawan tunduk dan takluk dalam sekali tekuk. Mulai Mao Zedong, Jenderal Fo Nguyen Giam, Jenderal Douglas MacArthur dan banyak petinggi militer dunia mengacu pada Art of War sebagai rujukannya. Di era sekarang, strategi dari Sun Tzu juga banyak dipakai di bidang manajemen bisnis. Tujuannya sama, untuk membuat lawan bertekuk lutut. Hebatnya, strategi ala Sun Tzu mampu membuatnya mudah tanpa perlu keluar banyak tenaga. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Semoga bisa menambah wawasan kita. Bahagia selalu. 3 menit saja.